Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afan Afkarifiansyah, absen kedua dari kelas 12A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas ujian praktek matematika wajib, yaitu menjelaskan materi tentang transformasi fungsi komposisi. Mari kita simak penjelasan berikut. Sebelum kita masuk ke materi transformasi fungsi komposisi, kita perlu tahu dulu nih, apa itu transformasi fungsi? Seperti yang pernah kita pelajari, bahwa transformasi fungsi adalah perubahan pada grafik atau kurva suatu fungsi tertentu yang terjadi akibat adanya translasi, refleksi, dilatasi, ataupun rotasi. Transformasi ini mengubah posisi, bentuk, atau orientasi grafik fungsi tanpa mengubah hubungan antara variabelnya. Dari apa yang sudah dijelaskan tadi, kita jadi tahu bahwasanya dalam transformasi fungsi terdapat 4 jenis utama, yaitu translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, dilatasi atau perbesaran atau pengecilan, dan rotasi atau perputaran. Tapi, apa sih maksud dari keempat jenis utama tersebut? Yuk, kita bahas. Yang pertama ada translasi. Translasi adalah proses menggeser grafik tanpa mengubah bentuknya. Pergeseran ini bisa terjadi secara horizontal, yakni ke kiri atau ke kanan, atau vertikal, yakni ke atas atau ke bawah. Untuk menentukan translasi, kita bisa menggunakan faktor translasi, di mana faktor translasi ini disimbolkan dengan T sama dengan kurung siku A, B, di mana jika A lebih besar daripada 0, maka bergeser ke kanan. Dan jika A lebih kecil daripada 0, maka akan bergeser ke arah kiri. Lalu untuk vertikal, di mana jika B lebih besar daripada 0, maka bergeser ke atas. Dan jika B lebih kecil daripada 0, maka akan bergeser ke arah bawah. Yang kedua adalah refleksi. Refleksi adalah pencerminan grafik terhadap suatu sumbu. Bisa terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Jika suatu grafik fungsi dicerminkan terhadap sumbu X, maka bentuk fungsi akan menjadi min fx. Sementara, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka fungsi akan menjadi f min x. Sebagai contoh, jika kita memiliki titik 2,3 dan dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik tersebut akan berubah menjadi 2,3, sehingga titiknya akan terbalik ke bawah. Yang ketiga adalah dilatasi. Dilatasi adalah perubahan ukuran grafik fungsi terhadap sumbu X atau sumbu Y tanpa mengubah bentuknya. Transformasi ini memperbesar atau memperkecil grafik berdasarkan faktor skala tertentu. Jika suatu fungsi fx didilatasi dengan sumbu X dengan suatu skala K, maka fungsi persamaannya akan menjadi fx per K. Dan jika suatu fungsi fx didilatasi dengan sumbu Y dengan suatu skala K, maka persamaan fungsinya akan menjadi kfx. Dan yang keempat adalah rotasi. Rotasi fungsi berarti memutar titik-titik pada grafik suatu fungsi dengan sudut tertentu terhadap suatu titik pusat. Rotasi ini bisa terjadi searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Rotasi fungsi sendiri memiliki pola rotasi umum, di mana jika kita memutar titik X, Y terhadap titik asal, maka akan menghasilkan hasil sebagai berikut. Jika dirotasikan terhadap sudut 90 derajat berlawanan jarum jam, maka akan menghasilkan hasil min Y, X. Dan jika searah jarum jam menghasilkan hasil Y, min X. Jika dirotasikan dengan sudut 180 derajat berlawanan atau searah jarum jam, maka akan menghasilkan hasil min X, min Y. Jika dirotasikan dengan sudut 270 derajat berlawanan jarum jam, maka akan menghasilkan hasil
Y, min X. Dan jika dirotasikan dengan sudut 270 derajat searah jarum jam, maka akan menghasilkan hasil min Y, X. Nah, sekarang kita tahu apa maksud dari jenis-jenis utama transformasi fungsi. Lalu sekarang, apa itu transformasi fungsi komposisi? Transformasi fungsi komposisi adalah penerapan dua atau lebih transformasi secara berurutan pada suatu objek atau fungsi, di mana hasil dari satu transformasi akan menjadi input untuk transformasi berikutnya. Berikut adalah contoh soal transformasi fungsi komposisi. Sebuah fungsi f(x) sama dengan 2x plus 3 ditransformasikan oleh 1. Translasi ke kanan sejauh 3, 2. Dilatasi terhadap sumbu X dengan faktor 2, dan 3. Refleksi terhadap sumbu Y. Untuk mengerjakan soal ini, kita perlu mengerjakannya secara berurutan dari yang pertama sampai yang terakhir. Maka dari itu, kita akan mengerjakan yang translasi terlebih dahulu. Diketahui, sebuah fungsi ditranslasikan ke kanan sejauh 3. Karena ke kanan, kita dapat menggunakan persamaan f x min a, di mana A adalah 3. Maka, kita bisa langsung substitusikan saja X pada 2X plus 3 menjadi 2X min 3 plus 3. Maka akan menghasilkan hasil 2X min 3. Lalu selanjutnya yaitu dilatasi terhadap sumbu X dengan faktor skala 2. Karena dilatasi terhadap sumbu X, maka kita dapat menggunakan persamaan Fx per K, di mana K adalah 2 atau faktor skalanya. Lalu, kita bisa langsung substitusikan saja hasil dari translasi tadi, yakni 2x min 3, menggantikan x-nya dengan x per 2, dan akan menjadi 2x per 2 min 3. Maka akan menghasilkan hasil x min 3. Lalu yang terakhir, yakni direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka fungsinya akan menjadi f min x. Sehingga kita bisa langsung substitusikan saja hasil dari dilatasi tadi, yakni x min 3, menggantikan x-nya dengan min x. Sehingga akan menghasilkan hasil min x min 3. Maka hasil akhir dari fungsi fx sama dengan 2x plus 3 ditranslasikan ke kanan sejauh 3, lalu dilatasi terhadap sumbu X dengan faktor 2, dan direfleksikan terhadap sumbu Y, yaitu min X min 3. Demikianlah penjelasan materi tentang transformasi fungsi komposisi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.